Oke, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube saya ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas ya, tentang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para trader forex. Nah, dan juga saya akan mencoba untuk bagaimana cara menghindarinya. Nah, jadi dalam hal ini adapun yang saya bahas ini lebih kepada pengalaman pribadi saya dulu. Nah, sejak awal dulu saya mengenal trading ya. Nah, jadi dalam hal ini saya akan mencoba untuk membagikannya dari apa yang memang sudah pernah saya alami dan sudah saya jalankan. Nah, jadi saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang fatal secara umum ya, yang sering dilakukan oleh para trader khususnya forex, baik itu yang pemula, yang sudah lebih daripada pemula ya, ataupun ya yang sudah dalam tahap pengembangan ya. Nah, jadi di dalam trading, khususnya di forex ini ya, kita selaku trader forex harus menghindari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya secara umum sering terjadi dan kita itu sebenarnya mengetahuinya. Tetapi terkadang kita tidak memperdulikan hal tersebut. Nah, sehingga dapat menyebabkan suatu hal yang sangat fatal untuk kita. Nah, jadi kenapa kita harus menghindari ke semua hal-hal ini? Nah, dikarenakan ya agar kita itu dapat meningkatkan keberhasilan kita di dalam trading. Nah, jadi dalam hal ini saya sudah kaji beberapa ke 10 hal ini yang memang sudah saya saring ya untuk saya ungkapkan di sini. Jadi di sini nanti lebih kurang ada 10 kesalahan umum yang dilakukan oleh trader forex dan cara menghindarinya. Jadi beberapa kesalahan ini secara pribadi itu adalah pengalaman saya juga secara pribadinya. Oke, jadi yang pertama langsung saja. Nah, ini lebih terkhusus kepada yang pemula ya. baru kenal trading. Nah, khusus kepada pemula, ini kesalahan yang paling fatal adalah langsung trading menggunakan akun real. Nah, akun real ini kesalahan yang sangat fatal. Seyakin itukah kita baru mengenal dan mengetahui trading, kita mau langsung terjun di akun real? Nah, maka dari itu janganlah langsung terjun di akun real, tetapi gunakanlah dulu akun demo yang ada disediakan di masing-masing broker. Semua broker menyediakan akun demo. Nah, maka dari itu lebih baik gunakanlah dulu akun demo ini sebelum kita terjun ke real. Nah, ini bahaya ini. Secara pribadi pengalaman saya dulu pun juga mencoba pertama di akun demo, mengetahui satu hal dan langsung beropini, wah ini bagus, ini akan profit. Saya langsung memberanikan diri ke akun real. Alhasil apa? Hancur. Dikarenakan apa? Ada banyak faktor. Suatu konsep yang saya ketahui itu saya tidak mendalaminya dulu. Saya tidak membuat backtest, saya tidak menguji coba hal tersebut. Sehingga saya mengambil mentah-mentah akan hal tersebut, langsung saya terapkan ke akun real. Yang dimana menyebabkan kehancuran.
di akun real ini. Nah, jadi kalau saran, apabila kita memang yang masih pemula dan baru di dalam trading khususnya forex ini, manfaatkanlah dulu semua halnya itu, kita ujilah dulu semuanya di akun demo. Janganlah langsung menggunakan akun real. Nah, sayangi uang Anda. Oke, yang kedua, mayoritas trader tidak memiliki rencana trading yang jelas. Nah, jadi kesalahan yang kedua itu tidak memiliki rencana trading yang jelas. Maksudnya bagaimana? Nah, tanpa rencana trading, kita akan kesulitan dalam menentukan kapan harus masuk ke dalam pasar dan kapan juga kita harus keluar dari pasar tersebut. Nah, oleh sebab itu, sebelum memulai trading, pastikanlah dulu akan hal ini. Buatlah dulu rencana trading yang jelas. Sebagai contoh, nah ini chart yang berjalan saat ini ya, sebagai contoh ini. Harga di bawah sudah sempat naik sampai kemari, kita melihat di sini sudah ada contohnya itu potensi pembalikan arah yang tadinya turun akan naik. Oke. Nah, tiba-tiba kita di sini langsung, saya coba dulu sebentar. Ganti dulu. Nah, kita langsung di sini nge-buy. Contohnya. Oke, kita nge-buy di sini. Nah, kita nge-buy di sini satu sisi, kita tidak tahu nih rencananya kita mau nge-buy di sini, target kita di mana? Di mana target kita untuk nge-buy? Apabila terjadi hal yang dimana harga itu dia turun, contohnya harga turun ke bawah, nah bagaimana antisipasi kita akan penurunan ini tadi? Apakah kita meng-cut loss atau kita tahan dan posisinya itu kita pertahankan dulu sampai di area support di sini? Nah, milikilah rencana-rencana tersebut. Nah, sebagai contohnya lagi, ada di sini target saya itu nge-buy di sini, saya akan menjadikan target di area resisten ini contohnya. Nah, apabila harga sudah mau datang ke area resisten ini, tetapi sebagai contoh, apabila diperhatikan, nah itulah pentingnya trading plan. Nah, contoh seperti ini, wah di sini ada supply. Nah, di supply ini ya bolehlah kita jadikan prioritas untuk kita mengantisipasi dulu keuntungan yang sudah berjalan. Nah, seperti itulah trading plan. Rencana trading kita itu bagaimana? Kita nge-buy di sini, target kita di mana, resiko kita berapa, ya itu harus dipertimbangkan semua. Nah, jangan sebentar-bentar trading, yang penting buy, udah profit ambil. Nah, loss udah biarkan nanti naik lagi kembali. Nah, loss nge-buy, ya sudah biarkan saja harga turun, entar kan naik lagi kembali. Kalau ya naik, kalau tidak, nah maka dari itu perlulah kita di sini memiliki rencana trading. Saya nge-buy di sini, target saya akan saya ambil di resisten ini. Apabila memang harga tidak sampai ke resisten ini, bagaimana cara saya mengantisipasi keuntungan yang sudah berjalan? Apakah saya akan menjadikan yang tadinya risiko itu, saya akan berubah menjadi break even point? Nah, saya akan meletakkan stop loss saya tuh di kawasan di bawah support ini. Dikarenakan apa? Di kawasan support ini saya masih bisa terima apabila kerugiannya dengan angka tersebut. Nah, milikilah hal-hal tersebut sehingga apa? Kita bisa lebih tenang lagi. Oke, jadi milikilah rencana trading yang jelas. Nah, jangan kita membuka transaksi di pasar, satu sisi kita pun tidak mengetahui alasannya itu apa. Kenapa sih nge-buy di situ? Seperti itulah contohnya. Oke, ini saya hapus dulu ya orderan ya. Tidak apa. Nah, milikilah rencana trading.
Oke, terus yang ketiga, ada rencana trading ya. Saya apakan dulu nih, agar tidak lupa. Nah, terus yang ketiga, gunakanlah stop loss. Nah, gunakanlah stop loss. Sebanyak apapun uang Anda, kalau Anda tidak menggunakan stop loss di dalam trading ini, nah berarti itu sama saja dengan Anda sudah mengikhlaskan dana yang Anda miliki. Ya kalau sudah ikhlas tidak masalah, tidak mengganggu psikologi kita. Nah ini tidak, saking yakinnya, wah ini konsep bagus ini, teknikal ini bagus. Nah, ini hajar, nggak usah tidak perlu menggunakan stop loss, hajar saja. Nah, jangan, berbeda. Nah, ini forex. Maka dari itu lebih baik gunakanlah stop loss. Nah, kenapa kita harus menggunakan stop loss? Ya dikarenakan stop loss itu digunakan untuk membatasi kerugian yang bisa dialami. Nah, untuk membatasi kerugian kita. Apabila harga bergerak berlawanan dengan posisi yang ada kita transaksikan. Sebagai contoh tadi, saya nge-buy di sini. Nah, saya letakkanlah stop loss di sini. Ini contohnya nih, saya buy lagi contohnya, buy. Oke. Nah, saya buy di sini. Nah, stop loss saya letakkan di bawah ini contohnya. Di bawah support itu. Jadi apabila nanti harga turun kemari melebihi daripada stop loss ini, ya kerugian kita itu sudah kita batasi. Jadi tidak jadi lebih banyak kerugian kita, sehingga apa? Dana kita yang ada pun juga dapat kita kelola kerugiannya, tidak menjadi lebih besar. Nah, bayangkan apabila kita tidak menggunakan stop loss. Nah, tiba-tiba harga terjun bebas terus ke bawah. Dan kita terus masih meyakini harga akan naik kembali, Nah, setelah itu ya sudah. Margin level sudah tidak mencukupi lagi, ya tinggal menunggu margin call-nya saja. MC. Nah, maka dari itu pentinglah untuk kita membuat ataupun meletakkan stop loss di setiap transaksi yang sudah kita buka. Nah, dengan menggunakan stop loss ini, ya insya Allah kita itu dapat lebih menghindari kerugian kita dalam ruang lingkup yang besar. Nah, maka dari itu gunakanlah. Tidak perlulah kita sosok hebat di sini, sosok jagoan di sini. Tidak ada tuh konsep yang 100% itu pasti. Kalau bagi saya pribadi ya tidak ada. Saya pun dulu pernah seperti itu, mengalami hal seperti ini. Wah, ini bagus ini. Nah, ini sudah breakout ini, itu semua hajar. Tidak perlu stop loss, terkecuali. Nah, apabila memang kita sudah bisa mengikhlaskan, benar-benar bisa mengikhlaskan, ya apabila memang ini MC ya sudah, saya ikhlas, tidak masalah. Nanti saya deposit lagi, setiap yang saya depositkan itu adalah yang dimana itu sudah saya ikhlaskan untuk hilang. Ya itu tidak masalah. Ya setidaknya kita tidak terganggu akan hal itu. Nah, tetapi dalam hal ini baik yang pemula ataupun juga yang sudah lumayan di atas pemula, ya atau bagi siapapun yang selama ini belum menggunakan stop loss, nah ayo cobalah gunakan stop loss dengan harapan apa? Kita dapat meminimalisir kerugian kita. Tidak ada salahnya. Terkena stop loss saat ini, next ke depan kita akan cari momen-momen berikutnya yang lebih bagus lagi. Ya minimal untuk memprioritaskan, kembalikanlah dulu stop loss yang sudah pernah terjadi tersebut. Nah
Jadi tidak ada ruginya kita menggunakan stop loss. Maka lebih baik lagi. Karena apa? Kerugian kita itu dapat kita minimalisir. Oke, berikutnya yang keempat. Jangan hanya mengandalkan satu konsep saja. Banyakilah konsep. Pelajarilah banyak hal. Pelajari banyak hal. Contohnya bagaimana? Secara teknikal, kita hanya memanfaatkan teknikal saja. Contohnya begitu, kita hanya memanfaatkan teknikal saja. Sementara beberapa hal lain kita tidak melihatnya. Ya jangan seperti itu juga. Contohnya apabila kita hanya mengandalkan teknikal saja, sehingga kita tidak melihat hal-hal lain. Seperti fundamental yang dimana juga dapat mempengaruhi pergerakan pasar. Jadi kita selaku trader forex ini harus memperhatikan analisa beberapa jenis analisa yang lainnya seperti contoh fundamental. Karena fundamental tadi juga dapat mempengaruhi pergerakan harga. Oleh karena itu, pastikan juga kita memperhatikan analisa fundamental dan teknikal. Atau artinya kita gabungkan kedua hal itu menjadi satu. Maka itu akan lebih baik lagi. Itu akan lebih baik lagi. Yang tidak baik itu apa? Saat ini yang sudah banyak terjadi saat ini. Kebanyakan itu mendiskriminasi konsep trader gitu. Sebagai contoh, teknikal itu tidak jelas, teknikal itu membohongi. Begitu juga sebaliknya, fundamental itu tidak jelas, fundamental itu membohongi. Saling mengejek antara masing-masing. Kocak. Karena apa? Kalau dijawab secara apanya, ada juga seorang teknikal yang dimana dia tidak memahami sedikit pun fundamental, tetapi dia profit. Begitu juga sebaliknya. Ada yang memang memahami fundamental saja, dia tidak mengetahui teknikal. Dia tidak pernah menerapkan teknikal, tetapi dia profit. Jadi untuk apa kita saling menghina? Untuk apa kita saling mendiskriminasikan salah satu strategi ataupun konsep dalam trading ini? Nggak perlu itu. Wah, ini banyak terjadi ini. Fundamentalis mengatakan kepada trader yang teknikal, apa itu teknikal? Begitu juga kebalikannya, teknikal mengatakan apa itu fundamental. Aduh, sudahlah, stoplah hal-hal seperti ini. Daripada puyeng memikirkan hal-hal seperti itu, lebih bagus pelajari banyak hal lain yang dimana dapat membantu kita untuk mendongkrak keberhasilan kita di dalam trading. Daripada puyeng-puyeng memikirkan hal-hal seperti itu, emang kita yang paling hebat, emang teknikal kita yang paling hebat, emang teknikal lo yang paling hebat, emang teknikal fundamental kamu punya yang paling hebat. Aduh, kalau saya pribadi tidak ada 100% yang jelas secara pasti di sini kalau berbicara mengambil keuntungan. Kalau saya pribadi ya, yang pasti itu apa? Rugi. Gitu. Teknikal juga rugi, fundamental pun juga ada rugi. Sama-sama rugi, sama-sama untung. Untuk apa kita perdebatkan akan hal ini? Tapi disayangkan inilah yang banyak terjadi saat ini. Merasa diri paling hebat. Menghina satu konsep orang, merasa dia yang paling hebat. Aduh, baru kenal trading kemarin ya Pak. Mungkin seperti itu biasanya memiliki tujuan yang lain. Kalau untuk hal itu dapat kita maklumi. Supaya apa? Ya agar supaya brand dia itu menjadi lebih bagus ya, banyak diminati orang. Stop lah kalau mau berbisnis lain di dalam hal ini, dalam trading ini, ya, jangan mengatasnamakan lah, lebih kurang seperti itu. Sportif saja.
Nah, jadi lebih bagus nggak usah kita pikirkan hal-hal tersebut. Lebih bagus kita pikirkan saja bagaimana kita mempelajari banyak hal yang bagus. Nah, fundamental, teknikal, sentimen, ataupun yang lain-lainnya lah yang dapat mendongkrak keberhasilan kita di dalam trading ini. Nah, jadi gabungkanlah fundamental, teknikal, gabungkanlah dengan yang lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi lebih bagus lagi. Karena apa? Semakin banyak pengetahuan kita, maka akan semakin banyak yang kita pertimbangkan di dalam trading ini untuk membuat suatu keputusan. Oke, yang kelima, yang keenam. Yang keenam, hindarilah overtrade. Overtrading. Nah, ini apa nih overtrading? Nah, sebentar-bentar entry, sebentar-bentar entry, sebentar-bentar entry. Kalau tidak entry menggigil badan. Kalau tidak entry badan panas. Saya tidak menyalahkan dalam hal ini. Tetapi, nah dulu pun saya seperti ini. Nah, sedikit-sedikit sebentar maunya itu buka posisi. Sebentar-bentar kalau bisa sell, sebentar-bentar kalau bisa buy. Nah, dan ini adalah juga dari pengalaman saya satu faktor yang dimana kehancuran juga secara pribadi untuk saya. Overtrading. Ya boleh sih kita overtrading, contohnya menggunakan time frame M1 yang kita analisa ya. Nah, tetapi ya ini tadi kembalikanlah kemari. Sudahkah kita memiliki trading plan yang jelas? Sudahkah kita memiliki trading plan yang jelas? Kayak kalau jelas ya silakan. Silakan laksanakan. Hanya saja dalam hal overtrading ini dapat menyebabkan kerugian dikarenakan kita selaku trader forex membuka posisi terlalu banyak dan terlalu sering. Oleh karena itu, pastikanlah dulu kita hanya membuka posisi yang benar-benar kita yakini saja. Tetapi apabila kita overtrading pun, posisi tersebut sudah kita yakini, ya tidak masalah juga. Ya silakan, tapi lebih baik hindarilah. Ya kalau saya pribadi, apabila berbicara konsisten, kalau saya pribadi ya dari pengalaman saya sampai saat ini, saya malah tidak pernah menggabungkan di satu akun. Sebagai contoh ini nih, per AUD USD ya. Nah, di sini contohnya saya hanya nge-sell, ya saya tidak akan mencampurkan lagi mencari buy di sini, saya tidak. Nah, itulah lebih kurang, saya tidak mau over. Oke. Yang keenam, tidak menggunakan money management dengan baik. Tidak menggunakan money management. Nah, gunakanlah money management kita di dalam trading ini dengan baik. Kelolalah keuangan kita dengan baik. Nah, jadi kesalahan yang keenam ini adalah tidak menggunakan money management dengan baik. Money management itu apa ya? Money management itu adalah cara untuk kita agar dapat mengatur modal yang kita miliki agar bisa bertahan dalam jangka panjang ya ataupun juga dalam jangka pendek. Ya dalam jangka pendek contohnya ya kita trading 1 minggu dengan dana yang ada kita miliki itu bagaimana caranya kita minimalisir kerugiannya dalam 1 minggu itu kita bisa dapat untung dan kita bisa withdraw. Nah kalau jangka panjangnya itu terserah mau bulanan mau tahunan. Nah itu terserah. Nah, setidaknya dengan adanya money management ini, kita bisa mengelola keuangan kita itu dengan baik. Wah, kemarin saya ada loss. Nah, ini saya ini ada momen yang bagus ini yang dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, wah ini ada mau rilis FOMC secara fundamental. Wah, digabungkan ke teknikal nih, saat ini harga ada di demand ini. Wah, berarti ada potensi penggabungan teknikal ke fundamental berhubung karena saat ini harga berada di demand,
Wah, bisa jadi di FOMC ini nanti analisa kita itu USD akan menguat. Ya sudahlah, saya akan buy. Nah, seperti contohnya seperti itu. Dengan memprioritaskan, saya akan mengambil dulu kembali kerugian saya yang kemarin. Nah, gunakanlah money management ini. Jadi lebih kepada aturlah keuangan kita dengan bijaksana. Gunakanlah money management dengan baik. Terus yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh ini biasanya terlalu pede, gimana ya? Percaya diri. Nah, ini percaya diri nih. Ini udah sempat tersebut juga tadi. Percaya diri, boleh kita percaya diri. Tetapi dalam hal ini coba ya, diapakan seperti ini. Kita selaku trader forex itu harus selalu waspada loh. Harus selalu waspada dan cobalah untuk menghindari terlalu percaya diri. Dikarenakan apa? Karena bisa menyebabkan kerugian. Ini tanpa disadari banyak orang. Loh, kenapa seperti itu? Oleh karena itu pastikan kita selalu mengontrol emosi dan tidak terlalu percaya diri. Nah, sebagai contoh yang saya katakan tadi. Dia terlalu percaya dan meyakini akan satu konsep sehingga dia memberanikan diri, saking percaya dirinya ini, memberanikan diri untuk mengabaikan ke semua hal di atas ini. Trading plan, stop loss, pelajari banyak hal over trading. Ini tidak perlu semua. Ini konsep memang bagus. Udah hajar saja. Terlalu percaya diri. Percaya diri. Nah, karena apa? Bagi saya juga, kepercayaan diri kita ini sebenarnya itu hanya apa? Hanya sebuah opini. Aduh, sadarilah, bukan kita yang menggerakkan pasar ini. Oke? Bukan kita yang menggerakkan pasar ini. Kita ini hanya seorang retail trader. Jangan terlalu percaya diri. Nah, janganlah terlalu percaya diri. Tidak semua opini kita itu akan benar. Nah, ya dulu pengalaman saya seperti itu. Wah, ini sudah breakout. Resisten sudah di breakout. Support sudah di breakout. Valid 100% harga akan naik. Valid 100% harga akan turun. Terlalu percaya diri dengan opini sendiri. Alhasil apa? Resisten sudah di breakout. Malah terakhir harga membuat pergerakan false breakout. Malah terjun ke bawah bukan naik ke atas. MC. Nah, boleh percaya diri tetapi dengan segala hal yang memang sudah kita yakini. Oke? Nah, itu boleh silakan. Tapi apapun ceritanya, setelah memiliki kesemua hal ini, sampai di sini trading plan, stop loss, pelajari hal yang banyak, over trading, hindari over trading, memiliki money management yang sangat bagus. Nah, sudah memiliki beberapa faktor ini, sebenarnya barulah bisa kita percaya diri dalam segala halnya dalam trading ini. Baru matang. Nah, maka itu akan lebih baik lagi. Oke, yang ke berapa tadi ya? Ke-8 ya. Nah, ke-8 tidak mau mempelajari strategi trading yang berbeda. Nah, lebih baliknya kembali kemari lah. Pelajari hal yang banyak ya. Tidak mau mempelajari strategi trading yang berbeda. Oke, jadi kesalahan 8 ini yang sering dilakukan oleh banyak trader, khususnya saya dulu ya. Nah, ini pengalaman saya juga. Saya tidak mau mempelajari strategi trading yang berbeda. Nah, kita selaku trader forex harus mempelajari strategi trading yang berbeda agar bisa memilih strategi trading yang paling cocok untuk diri kita. Nah, yang paling parah seperti ini. Nah, kita memiliki sudah mengetahui suatu strategi trading. Tetapi strategi trading tersebut pada dasarnya gagal. Nah, kita gunakan artinya dia tidak memiliki probabilitas yang bagus.
tetapi kita pertahankan. Alhasil apa? Rugi terus. Maksudnya seperti ini. Ya apabila memang itu sudah tidak bagus, cobalah beranikan diri untuk meninggalkan hal tersebut, carilah hal yang baru. Dengan harapan apa? Nah, kita menemukan hal yang baru tersebut dapat merubah itu semua. Yang buruk menjadi baik. Dapat merubah semua itu. Nah, maka dari itu pelajarilah strategi trading itu yang berbeda-beda. Setelah kita mengetahuinya dari banyak hal strategi ini, cobalah dulu dibuat uji cobanya. Buatlah backtest. Mana di antara kesemua hal tersebut yang paling bagus, maka pilihlah itu, konsistenkanlah hal tersebut. Jangan ambil mentah saja dari beberapa pihak, main langsung menerapkan. Jangan seperti itu. Buatlah uji coba dulu kepada diri kita sendiri, trading kita sendiri. Apabila bagus, bungkus, gunakan, tinggal dikonsistenkan saja. Ya insya Allah hasil yang didapatkan juga pun akan konsisten. Profitnya pun akan konsisten. Nah, jadi tidak ada salahnya. Nah, pahami berbagai macam strategi trading dan pilihlah dari beberapa banyak strategi tadi itu satu saja yang dimana memang sudah kita uji coba. Dari hasil uji coba kita itu memiliki, kalau saya tetap menilainya itu memiliki probabilitas yang bagus. Maka konsistenkanlah akan hal itu, insya Allah profit kita pun juga akan konsisten. Nah, jadi jangan berpatok pada satu saja. Ini yang paling konyol. Berpatok pada satu hal yang dimana juga memang strateginya juga bobrok, tidak bagus, malah dipertahankan. Tidak berani keluar. Tidak berani mencoba hal yang baru. Tidak berani memutuskan untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, itu bisa lebih parah lagi. Cobalah dipikirkan ulang kembali akan hal itu. Oke? Nah, yang kesembilan, emosi. Jagalah emosi kita dalam trading ini. Jangan emosi. Jagalah emosi ini. Nah, jadi kesalahan yang kesembilan ini yang sering dilakukan oleh banyak trader ya. Ya, termasuk juga saya. Dari pengalaman saya juga dulu. Nah, saya tidak bisa mengelola emosi saya dengan baik. Trading forex gimana ya? Dapat sangat emosional dan sulit untuk menghindari perasaan takut. Salah satunya perasaan takut, nah, terus serakah, dan apa lagi ya? Keputusasaan. Putus asa. Ini kalau kita tidak bisa kontrol emosi ini, waduh bahaya ini. Nah, oleh karena itu, pastikanlah kita selaku trader ini selalu dapat mengelola emosi dengan baik agar bisa tetap tenang dan rasional dalam mengambil suatu keputusan di dalam trading. Nah, ini kalau dari pengalaman saya tuh seperti ini. Maksudnya gini nih. Tadi contoh saya nge-buy di sini. Nah, di sini saya nge-buy di atas ini. Nah, ini harga sudah turun. Wah, ini kan dalam keadaan floating minus saya ini. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, perasaan takut itu sudah mulai ada. Nah, terus saya tidak menggunakan stop loss. Nah, saya emosi nih, takut. Wah, ini takut. Wah, ini harga tidak akan naik lagi. Nah, sehingga apa? Dengan ketakutannya saya ini tadi, emosi saya ini meyakini bahwa opini ini tadi, udah nanti harga tetap akan naik. Masih rugi sekian kok, tidak apa-apa, tahan saja. Ya sudah,
Takut untuk apa? Takut untuk meng-cut loss. Jadi yang lucunya itu rasa takutnya itu takut untuk meng-cut loss sekarang daripada kerugiannya semakin besar. Nah, itulah emosi, salah satu emosi ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Wah, saya nge-buy tadi di sini sebagai contoh harga naik ke atas. Takut juga untuk mengambil keuntungan tadi. Kenapa? Karena serakah. Ini terus akan naik ini. Wah, tiba-tiba rilis berita NFP, kita tidak melihat data ekonomi. Waduh, kita tidak melihat berita news akan rilis. Uang tadi untung tiba-tiba langsung dilahap ke bawah. Bayangin tuh. Contoh sudah ada keuntungan nih naik ke atas. Wah, udah senang tadi nge-buy di sini naik ke atas. Setelah itu tiba-tiba rilis berita NFP contohnya non-farm payroll. Tiba-tiba harganya turun. Dikarenakan berita tadi tersebut. Yang tadinya untung, kita takut untuk menutup keuntungan tadi karena kita beropini harga ini akan terus naik ke atas. Nah, karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita, sehingga timbullah rasa serakah di dalam diri ini. Yang tadinya untung menjadi buntu. Nah, maka dari itu, cobalah setiap dalam trading ini kita dalam keadaan yang tenang. Nah, sehingga apa? Dengan tenang kita bisa lebih rasional dalam mengambil suatu keputusan di dalam trading. Oke, ini yang terakhir. Yang paling ya kalau saya pribadi dulu ini paling paling tidak saya pertimbangkan dulu. Suatu kesalahan yang sangat teramat, sangat fatal sama saya. Nah, sehingga akhirnya saya menemukanlah hal ini dan saya coba untuk menerapkannya. Apa itu? Saya terakhirnya adalah mempertimbangkan resiko. Nah, pertimbangkanlah resiko ini. Tuh dia. Pertimbangkanlah resiko kita ini dengan baik. Jangan tidak mempertimbangkan resiko. Bahaya. Karena apa? Ya, di dalam trading forex ini melibatkan resiko yang tinggi. Pahamilah itu. Di dalam trading ini melibatkan risiko yang tinggi. Jadi kita harus dapat mempertimbangkan risiko tersebut sebelum memutuskan untuk membuka transaksi. Oleh karena itu, pastikan kita selalu mempertimbangkan risiko ini dengan baik. Dan hanya membuka posisi ataupun membuka transaksi yang sebanding dengan risiko yang bisa kita terima. Nah, jadi kalau saya pribadi dulu tidak mempertimbangkan akan hal ini. Nah, sebagai contoh mana ya? Sebagai contoh begini. Nah, ini contohnya gini. Sebagai contoh begini. Mana ya yang terlihat jelas, saya kasih yang umum dulu ya. Breakout saja. Nah, sebagai contoh ini. Nah, di sini ada resisten, contohnya ya. Nah, ini saya labelin aja dengan huruf R, dengan maksud itu adalah resisten. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, di sini ada resisten. Ada resisten, sudah di breakout di sini. Besarkan lagi nih, ini yang gunakan candlestick nih. Sudah di breakout di sini. Ya sudah, saya main hajar langsung karena ini memang strategi breakoutnya bagus. Wah, ini resisten sudah di breakout. Buy. Resiko-resiko saya tidak pertimbangkan. Alhasil apa? Bayangin nih harga turun. Walaupun resisten sudah breakout.
tidak mempertimbangkan resiko. Hasil apa? Ya gunakanlah stop loss. Walaupun di sini breakout, walaupun kita nge-buy pada saat breakout ini terjadi, ya gunakanlah stop loss kita. Nah, kalau saya terakhirnya ini lebih kepada seperti ini sebagai contoh, ya. Di sini ada resisten sudah breakout. Nah, contohnya kalau saya itu yang saya pertimbangkan dulu yang bisa saya terima resiko itu apabila memang nanti terjadi. Jadi saya langsung menjadikannya seperti ini. Saya nge-buy di sini. Saya hanya bisa siap dan ikhlas menerima kerugian itu sebanyak contohnya $5. Oke, dari saya nge-buy kemari, maka risiko itu saya akan letakkan $5 di atas. Sebagai contoh, risikonya ada 100 poin. Nah, maka dari itu saya akan membuka lot buy di sini sebesar 0,05 lot. Alhasil apa? Apabila memang nanti contohnya harga itu menyentuh stop loss di bawah karena nge-buy. Nah, contohnya di sini. Nah, tadi nge-buy di sini ada 100 poin ke bawah, saya hanya siap kehilangan $5. Nah, harga ini jatuh dan terjun menyentuh stop loss ini, saya sudah siap. Jadi tidak mengganggu saya. Emosi saya tidak terganggu, saya sudah plot. Nah, jadi pastikanlah kita selalu mempertimbangkan risiko dengan baik di dalam trading ini. Nah, setiap mau membuka transaksi, setiap mau membuka posisi, nah, lihat dulu lah bagaimana resikonya itu. Siap atau tidak kita untuk menerima akan hal tersebut. Ya, apabila tidak, jangan dipaksakan. Nah, jadi yang paling penting itu adalah memang di sini itu pertimbangkanlah resiko. Pertimbangkanlah resiko, janganlah tidak. Pertimbangkanlah. Jangan konyol lah kita di sini. Nah, oke, saya rasa lebih kurang tadi sudah ada 10 ya. Nah, jadi demikianlah 10 kesalahan umum yang dilakukan oleh trader forex. Ya, terkhusus dari pengalaman saya lah semua yang saya sampaikan ini. Dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, jadi dari semua hal ini tadi, nah, saya sudah memberikan beberapa solusi untuk hal itu. Semoga informasi ini dapat membantu kita semua, ya. Ya, terkhusus bagi yang melihat, menonton, mudah-mudahan dapat meningkatkan keberhasilan kita dalam trading forex. Oke, jangan lupa selalu untuk belajar dan berlatih. Nah, serta selalulah ikuti perkembangan pasar forex yang terbaru. Selalu ikutilah perkembangan yang terbaru. Oke? Nah, maka itu akan lebih baik lagi untuk kita. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Maka dari itu, saya sudahi saja ini dengan wassalam.